Dalam proses lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinilai sangat tergesa, tertutup, tidak partisipatif, bahkan hanya dalam hitungan hari dan tanpa pertimbangan akademis yang kuat. Munculnya dugaan bahwa revisi tersebut penuh dengan konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh sivitas akademika dimanapun berada. Sebelum kami akan menguraikan gagasan kami mengenai tinjauan yuridis terhadap validitas hukum, faktisitas hukum, serta barter politik dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Sophie Hasiana, rekan saya Rebecca Deborah, dan Putu George Matthew Simbolon. M. Tahir menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum Pancasila. Hal ini menyatakan juga bahwa salah satu unsur pokok adalah sistem konstitusi. Carl Lowenstein menyampaikan dalam bukunya bahwa sistem konstitusi yang bersifat normatif dapat diwujud nyatakan apabila memenuhi unsur dapat diterima, dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat mengikat subjek hukum yang mengikat kepadanya. Sebagaimana Hans Kelsen sebagai penggagas pertama lahirnya Mahkamah Konstitusi di negara Austria dalam naskah konstitusi yang kemudian disahkan pada tahun 1920, menyatakan juga bahwa Mahkamah Konstitusi diibaratkan sebagai the interpreter of the Constitution. Hal ini diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melakukan check and balances dan juga menerapkan sistem demokrasi terhadap prinsip ketatanegaraan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, Indonesia telah mengatur atau membentuk Mahkamah Konstitusi pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang merupakan peraturan dasar negara yang kemudian dilaksanakan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang paling terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun hal ini dianggap beberapa materi atau substansi di dalamnya terdapat beberapa kepentingan yang menyebabkan suatu konflik. Hal ini tentunya menjadi gagasan kami untuk meninjau hal tersebut. Proses pembentukan perubahan ketiga Undang-Undang MK tidak memenuhi suatu pengertian undang-undang dalam arti formil atau wet in formalism. Menurut Jurgen Habermas berpandangan bahwasannya keberlangsungan suatu negara hukum dan praktik politik dipengaruhi oleh faktisitas hukum itu sendiri, yang dimana unsurnya ialah kepastian hukum dan validitas hukum itu sendiri. Dalam faktisitas hukum itu sendiri, keterlibatan masyarakat haruslah dilakukan. Namun dalam perubahan ketiga Undang-Undang MK tidaklah diberlakukan hal demikian. Walaupun kita mengetahui perubahan Undang-Undang MK yang ketiga ialah memiliki naskah akademik, namun sangat disayangkan ialah hal ini bertentangan dengan Pasal 96 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Secara dasolen kita mengetahui DPR bersama dengan pemerintah tentunya sebagai pihak yang membentuk suatu legislasi atau rancangan undang-undang itu sendiri haruslah mendengar pendapat dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat seperti melalui seminar, lokakarya, focus group discussion, dan lain sebagainya. Namun dengan tidak adanya ketidaktahuan oleh dari masyarakat, maka produk hukum yang diciptakan dalam hal ini perubahan ketiga Undang-Undang MK ialah tidaklah dilegitimasi oleh masyarakat. Validitas hukum daripada perubahan Undang-Undang MK yang ketiga tidak didasari oleh norma hukum yang paling tinggi. Dan hal ini sejalan dengan teori dari Stephen Bau, The Rechtsordnung yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, di mana norma hukum yang validitasnya dapat diuji
apabila didasari oleh norma hukum yang paling tinggi, kedudukannya ialah harus diuji dengan berdasarkan teori dari Stephen Baude Resortnung itu sendiri. Namun, dengan dihapusnya pasal 50 Undang-Undang MK perubahan ketiga, berpotensi memicu munculnya suatu judicial review yang dilakukan dengan undang-undang yang lainnya. Dan hal ini tidak selaras dengan pasal 24C ayat pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pasal 15 Undang-Undang MK mengubah usia 47 tahun menjadi 55 tahun yang ipso facto dengan pasal 87 yang mengancam integritas dari jabatan hakim MK itu sendiri. Montesquieu menyatakan bahwasannya prinsip eksistensi pemerintah mewujudkan tidak adanya orang yang hidup di dalam ketakutan bagi sesamanya. Dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwasannya keberlangsungan daripada Undang-Undang MK itu sendiri mencederai daripada norma hukum yang lebih tinggi. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berpotensi sebagai suatu sarana barter politik yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perihal terganggunya independensi dan imparsialitas dari hakim konstitusi yang dapat dilihat dengan dihapusnya pasal 15 ayat 2 huruf I yang menyatakan bahwa syarat dari hakim konstitusi adalah bebas dari partai politik. Hal ini tentunya menyebabkan adanya anggota hakim konstitusi yang tentunya bersifat membela kepentingan partai politik karena akan muncul suatu kandidat hakim konstitusi yang berasal dari partai politik. Selain mengenai independensi dan imparsialitas dari hakim konstitusi itu sendiri, perlu juga diketahui secara tegas dan lugas bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara terhadap COVID-19 yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi diharapkan oleh pemerintah dan DPR agar hakim konstitusi dapat menguji Perpu tersebut berdasarkan kepentingan dari pemerintah dan DPR. Hal ini juga bersifat mengganggu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi sebagaimana dimuat dalam The Magna Principles yang juga dimuat dalam naskah akademik dari perubahan ketiga Undang-Undang MK. Perihal mengenai independensi yang terganggu dalam bentuk sarana barter politik, perlu juga diketahui secara tegas bahwa dengan diubahnya pasal 57 ayat 2 dari Undang-Undang MK, maka perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam bentuk putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat juga dilaksanakan oleh Presiden atau DPR dalam legislative review atau executive review yang bersifat mengabaikan atau melakukan perubahan yang melebihi perintah yang dirumuskan dalam putusan MK itu sendiri. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori murni tentang hukum, sebagaimana Hans Kelsen nyatakan, yaitu norma hukum bersifat sebagai perintah yang tidak mempertanyakan validitas atau efektivitasnya perihal pelaksanaan dari norma tersebut. Dapat disimpulkan secara tegas bahwa perubahan ketiga dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini perlu dilakukan berdasarkan keterlibatan masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang P3 itu sendiri. Hal ini agar validitas hukum dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri didasari oleh legitimasi moral dan pasal 24C dari Undang-Undang Dasar, dan tentunya agar Undang-Undang MK itu sendiri tidak dapat menjadi suatu sarana dari barter politik itu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan salam konstitusi.